Jong Jawa. Tidak ada catatan khusus tentang sejarah perkapalan di Jawa, karena kitab Jawa lebih tertarik pada tokoh dan kurang membahas teknologi. Para pengamat sejarah maritim justru dikejutkan oleh Atlas Kartografi Miller, buatan tahun 1519. Membuat atlas pada masa itu sangatlah rumit, karena digambar dengan tangan dan harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, terutama para penjelajah. Informasi yang disampaikan seringkali secara verbal, sehingga sangat bias dan subjektif tergantung persepsi penutur. Namun demikian kartografer pembuat atlas peta dibayar sangat mahal, karena peta mereka akan digunakan untuk berlayar mengarungi samudra. Dalam Atlas Miller, digambarkan tentang kapal yang sangat besar pada masa itu, diperkirakan berbobot mati 1000 sampai 2000 tons atau metric tons. Oleh pembuat atlas, kapal tersebut dinamai Jong atau Jung dan milik bangsa Jawa atau Sunda tanpa tanda bulan sabit mewakili ikon Islam pada layarnya. Sebagai perbandingan, kapal terbesar penguasa lautan masa itu adalah Flor de la Mar milik Portugis, panjang 36 meter, lebar 8 meter, bobot mati 400 tons. Sebagai perbandingan lagi, pada abad 20, kapal terbesar di dunia adalah Seawis Giant, milik Norwegia, dibangun oleh Sumitomo, Jepang. Dimensi, panjang 458 meter, lebar 68 meter, tinggi 30 meter. Bobot mati 564.763 tons. Kapal induk terbesar adalah USS Gerald R. Ford, panjang 337 meter, lebar 78 meter, tinggi 76 meter. Bobot mati 100.000 tons. Kapal ini bobotnya tidak besar karena bukan menggunakan BBM, melainkan ditenagai reaktor nuklir sehingga mampu berlayar selama 25 tahun tanpa resiko kehabisan bahan bakar. Kartografi tidak menggunakan skala, cara menandai besar kecilnya kapal dengan jumlah tiang layar, sangat logis karena masa itu tenaga yang digunakan adalah tenaga angin yang ditangkap layar. Ada 3 atlas yang merekam keberadaan Jong, tahun 1375 Masehi, 1519 Masehi, 1522 Masehi. Pada periode tersebut di Jawa yang dominan, Majapahit, Demak, Pasundan. Majapahit runtuh tahun 1389 Masehi menurut tulisan media Indonesia. Jong didesain bukan untuk berperang, meskipun dilengkapi meriam, artileri hanya sebagai antisipasi untuk menghadapi bajak laut. Jong adalah kapal dagang. Menurut Kronik China, jumlah orang yang berada dalam Jong rata-rata 700 orang sama dengan 49.000 kg sama dengan 49 ton. Bobot yang sangat tidak berarti bagi Jong. Ukuran Jong yang demikian besar diperuntukkan mampu mengangkut komoditas dagang, yang pada masa itu butuh jumlah besar agar efisien. Diperkirakan, Pati Unus menyerbu Portugis pada 1513 dan 1521. Keduanya mengalami kekalahan. Kekalahan armada Demak disebabkan kalah persenjataan. Armada Portugis berhasil mengalahkan armada Demak, tapi tidak mampu menenggelamkan armada Demak, terutama di mana Pati Unus berada. Kapal Pati Unus ini jenis Jong, yang bukan kapal perang. Sementara armada Portugis menggunakan jenis karak atau galeon yang lebih lincah dan cepat. Ditambah model meriam Portugis terbuat dari bilah-bilah baja yang dirakit, sehingga bobot lebih ringan tapi mampu melontarkan peluru lebih besar. Sementara meriam Jawa model cor atau biasa disebut cetbang, di mana bobotnya sangat berat namun peluru lebih kecil. Sekarang, tidak banyak manfaat mengagumi masa lalu. Tapi dengan belajar dari sejarah, bangsa Indonesia ada baiknya menekankan lebih mendalami sains dan teknologi. Karena teknologi akan menjadi penentu bagi kualitas bangsa dan negara. Orang sakti itu diyakini tidak pernah ada. Dongeng tokoh Jawa yang bisa terbang itu halusinasi saja. Kalau bisa terbang ngapain bikin kapal? Kalau beneran sakti untuk apa membuat senjata? Teknologi membangun kapal pernah ada di tanah Jawa, bahkan mengungguli banyak bangsa-bangsa di dunia. Ini yang harus ditelusuri, ditemukan kembali intisarinya, dibangun ulang untuk masa kini. Alih teknologi tidak pernah ada, tidak ada bangsa yang mau mengalihkan teknologi mereka. Teknologi harus ditemukan sendiri, dibuat sendiri, atau dicuri bahkan dirampas. Teknologi yang dialihkan ke bangsa lain, pasti teknologi yang sudah kadaluarsa. Ayo pilih nomor 4.